Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmania Pipa. Saya mahasiswa Diploma 3 Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai siklus hidup dari Plasmodium atau siklus hidup dari malaria. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit malaria dan taksonomi dari Plasmodium dan juga spesies dari Plasmodium tersebut. Oke, penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu ada taksonomi dari Plasmodium, yaitu ada kingdom, ada subkingdom, ada phylum, ada class, ada order, ada family, dan ada genus. Selanjutnya spesies dari Plasmodium yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Itu adalah 4 spesies yang ada di Indonesia, tetapi ada juga Plasmodium knowlesi, itu adalah Plasmodium yang biasanya terjadi pada kera. Secara alami, malaria tersebut ditularkan oleh vektor nyamuk Anopheles yang terinfeksi sporozoid. Habitatnya biasanya ada di air keruh, ada di kubangan, ada di bekas jejak binatang, dan lain-lain. Biasanya mereka menggigit pada malam hari. Oke, setelah ini saya akan membahas mengenai siklus hidup dari malaria. Oke, di sini saya akan membahas mengenai siklus hidup malaria atau siklus hidup dari Plasmodium, di mana nanti ada 2 fase, yaitu fase di dalam tubuh nyamuk atau fase sporogonik, dan fase di dalam tubuh manusia atau fase zigzogonik. Nah, di dalam tubuh manusia nanti akan terbagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase eksoeritrositik atau fase di luar eritrosit, dan fase eritrositik atau fase di dalam eritrosit. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fase di dalam tubuh manusia terlebih dahulu, di mana nanti nyamuk akan menghisap darah manusia, tetapi di sini nyamuk yaitu nyamuk yang terinfeksi sporozoid atau terinfeksi sporozoid di kelenjar ludahnya. Dia akan menggigit manusia, lalu sporozoid tersebut masuk ke dalam tubuh manusia atau ke dalam peredaran darah manusia. Nanti dia bukan masuknya ke eritrosit, tetapi dia masuknya ke sel hati terlebih dahulu. Kenapa dia masuknya ke sel hati terlebih dahulu? Karena si sporozoid ini tidak dapat hidup selain di sel hati, makanya dia masuk ke sel hati terlebih dahulu dan menginfeksi sel hati. Nanti akan berubah menjadi zigzon atau merozoid. Zigzon atau merozoid. Nah, di sini nanti dia akan membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya sampai kira-kira kurang lebih 40.000, lalu dia matang dan dia pecah. Tetapi ada juga di mana sporozoid ini tidak dapat berkembang di sel hati. Itu disebut dengan hipnozoid. Nah, nanti hipnozoid ini tetap akan ada di sel hati manusia, tetapi dia tidak berkembang atau tidak aktif, dan dia akan kembali aktif nanti ketika daya tahan tubuh atau sel imun dari hospes tersebut menurun. Dia akan aktif membelah, dan akhirnya matang dan pecah merozoid tersebut. Nah, ini disebut dengan fase eksoeritrositik atau fase di luar eritrosit karena terjadinya di sel hati. Selanjutnya, merozoid yang pecah tersebut akan menuju ke eritrosit, yaitu dia akan mencari eritrosit yang sehat atau eritrosit yang tidak berbentuk sabit, tidak abnormal. Nah, dia akan masuk ke dalam sel eritrosit tersebut, lalu nanti akan berubah menjadi tropozoid, tapi tropozoid yang masih muda atau belum dewasa atau disebut dengan tahap cincin. Selanjutnya dia akan masuk ke selanjutnya dia akan menjadi tropozoid muda, lalu dia akan menjadi tropozoid matang, dan dia akan membelah atau membentuk skizon dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, sampai kira-kira 32 sel. Nah, lalu si skizon tersebut matang, lalu pecah. Nah, atau sel eritrosit ini pecah.
di mana fase pecahnya eritrosit ini yang nanti akan menyebabkan si penderita itu demam. Lalu menjadi merozoit kembali, dan merozoit ini nanti akan menginfeksi eritrosit baru lagi. Lalu terulanglah fase tadi. Setelah beberapa siklus, nanti dia akan berubah menjadi sel gametosit atau sel kelamin. Sel kelamin, baik sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Ini sel gametosit. Dan ini adalah sel gametosit dari Plasmodium falciparum, dan ini Plasmodium vivax, ovale, dan juga Plasmodium gametosit. Nah, nanti sel gametosit ini akan ke jaringan perifer dari manusia untuk kembali diambil oleh nyamuk atau diisap oleh nyamuk. Nah, ini adalah bentuk infeksi dari manusia ke nyamuk. Dari manusia ke nyamuk. Setelah itu, kita akan memasuki fase sporogonik. Fase sporogonik atau fase di dalam tubuh nyamuk. Oke, tadi yang nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi tadi, atau ada sel gametositnya di manusia, dia menggigit manusia, lalu si gametosit ini masuk ke dalam tubuh nyamuk. Maka si nyamuk akan menghilangkan flagelnya atau memasukkan eksflagellasinya. Terjadilah pembuahan pada sel gamit jantan dan gamit betina, atau terjadi perkawinan atau menghasilkan zigot yang menjadi nanti ookinet atau oosit. Ini ookinet atau oosit. Lalu dia akan masuk ke dalam sel lambung nyamuk. Lalu dia akan menjadi ookista. Lalu ookista ini akan membelah menjadi membelah, lalu dia akan matang dan dia akan pecah. Lalu pecahnya ookista ini terjadi pelepasan sporozoid. Yang nanti sporozoid ini akan menuju ke kelenjar ludah nyamuk lagi. Nah, nanti nyamuk ini akan menggigit manusia. Nyamuk yang mengandung sporozoid ini akan menggigit manusia lagi. Maka manusia tersebut nanti akan terinfeksi sporozoid yang mengakibatkan penyakit malaria lagi. Nah, ini adalah bentuk infeksi dari nyamuk ke manusia dan siklus hidup di dalam tubuh nyamuk. Oke, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai siklus hidup malaria atau siklus hidup Plasmodium. Terima kasih.